bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah ini, kami keluarga besar, ibu-ibu, bapak-bapak, kader Posbindu sekecamatan Baki, pada kesempatan hari ini akan mengadakan penyuluhan penguatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran di pagi hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali yang Engkau kehendaki, dan Engkau menjadikan kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti kesulitan itu akan menjadi mudah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yashqa', dari hati yang tidak busuk, wa min nafsin la tasqut, dari jiwa yang tidak selalu puas, wa min da'watin la mustajab lah, dari doa-doa kami yang tidak mengabulkan. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, wa yassir li amri, mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukalah kami mereka lisan kami agar mereka mudah memahami kata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
sosialisasi pada pagi hari ini dari posyandu nih, pos ibu dari masing-masing desa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu di pendopo Kecamatan Baki dalam keadaan sehat dalam rangka penguatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Salam dan selawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di pendopo Kecamatan Baki dengan suasana agak sumuk. Sumuk betul. Jika betul aku mungkin dan ini sumuk, karena cuacanya agak panas satu bulan terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati dan mohon maaf apabila dalam menerima kegiatan ini masih ada kekurangan visualisasi. Bahwa pada hari nanti akan disampaikan materi dari beliau-beliau, dari Bapak Soli Sumarsono dan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo tentang penguatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Padahal sama besok ini penyakit tidak menular itu apa? Biasanya berat-berat, tidak menular berat. Contoh jantung, hipertensi, gagal. Nah, sing menular sing ringan belum ya, jantung. Bapak Ibu, bahwa kita semuanya, utamanya kita seumuran ini, kadang-kadang kita tidak mengetahui kondisi kesehatan kita. Kalau kita tidak rutin untuk kontrol, ada orang yang tensi di atas 160 tapi biasa saja, orang kasar pusing dan nah ini yang berbahaya. Kalau saya pribadi merasakan yang kenceng berarti kolesterolnya naik, berarti karena faktor utama dari hipertensi dan kolesterol adalah faktor makanan yang sebenarnya bagus tapi tidak seimbang dengan olahraga atau aktivitas ini nanti akan diterangkan oleh beliau sehingga panjenengan yang hadir ini nanti bisa meneruskan apa yang beliau nanti sampaikan kepada kita betok lagi, kita sosialisasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Karena kami yakin ibu-ibu yang hadir ini lebih peduli terhadap kesehatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah kenal ya, beliau termasuk sesepuh ya di sini, pernah menjadi Pak Camat sudah 13 tahun ya di sini ya. Karena beliau sebagai anggota DPR Komisi E. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Pak Camat Baki, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Baki, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami hormati. Nah, sebelumnya biar nggak ngantuk, saya mau kasih pantun dulu, boleh ya? Jalan-jalan ke pasar membeli bakmi, tidak lupa membeli wadah. Alhamdulillah pagi hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu kader. Nyambung ya, jadi mungkin pasnya ibu-ibu dan bapak gitu ya, kader positif. Karena sebagian besar ibu-ibu ini ya, bapaknya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang gitu ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersilaturahmi ya. Di mana-mana kalau ketemu penyuluhan kesehatan pasti ketemunya ibu-ibu. Kenapa harus ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu ini luar biasa.
Karena satu ibu-ibu itu bisa mewakili 5 orang, bisa mewakili 10 orang, bisa 100 orang, bisa lebih. Kenapa harus begitu? Ya. Karena paling tidak ibu-ibu kalau di rumah ada suaminya satu ya Bu ya, suaminya ya, anaknya banter berapa penyakit. Saya kira kita semua setuju mencegah lebih baik dari artinya kalau mengobati wes loro ya, itu sakit. Kalau udah sakit itu pasti biayanya oke, semuanya jadi kok sakit gitu kan. Kalau kita sakit, itu anaknya yang nunggu melu sakit, tetangganya yang besuk melu sakit juga gitu ya. Jadi mencegah lebih baik daripada kami hormati Bapak Ardian dari Dinas Kesehatan Provinsi, yang kami hormati Bapak Bejo Raharjo SKM Menkes selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, kader kesehatan, kader Pospindu yang baik hatinya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semangat, niatnya kita luruskan dulu dari rumah adalah ingin belajar bagaimana penyakit tidak menular itu kalau tidak dicegah BPJS bisa bangkrut. Karena apa? Bermula dari hipertensi, bermula dari diabetes mellitus, sebagiannya stroke, sebagiannya jadi cuci darah karena ginjalnya rusak, sebagiannya kena penyakit jantung, dan itu penyakitnya nggak bisa sembuh, harus perawatan sampai kuat-kuatan. Seumur hidup, betul, harus konsumsi obat seumur hidup. Makanya pencegahan itu lebih diutamakan, tadi disampaikan betul, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah ini nanti sama-sama kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Haji Bejo Raharjo SKM Menkes. Beliau sekarang adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Yang sebelumnya kiprah beliau itu adalah Kepala Bidang P2, Kepala Bidang P2, jadi pemberantasan penyakit, entah itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pak Bejo itu ahlinya, Pak Bejo ahlinya. Lebih dari 10 tahun beliau menggeluti penyakit, semua penyakit begitu. Maka untuk itu tidak berlama-lama, kita hemat waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Bejo Raharjo SKM Menkes. Ya seperti Bapak Sony Sumarso Mesos, Bapak kita yang ini saat ini alhamdulillah bisa rawat ke tempat ini, dan ini saya baru sekalian perlu kita ketahui semua bahwa ini semua kegiatan ini bisa berlangsung berkat andil beliau yang masih ingat pada lagi jadi sangat luar biasa beliau, artinya masih ingat pada kita bahwa beliau pernah mengabdi di sini, tapi masih kelingan dengan kita semuanya. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta yang dalam diwakili Pak Ardian, saya hormati Bapak Jutarto SSTMH Camat Meraki, yang saya hormati Kepala Puskesmas Pak Dr. Agus Kris, staf syukur alhamdulillah kita akan jaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Bu sekalian, mohon izin kami menjauh berdiri contohnya ini mengenai tadi kita mau belajar PTM, tapi ini kelihatannya kader-kader Pospindu PTS melotok gitu. Oke. Sebelumnya saya menyampaikan ini, siapa yang tahu tensi darahnya sebulan terakhir? Kacau. Nah, kadang-kadang ini lagi loh. Tensi apa? Masyarakat tensi itu tapi lagi alhamdulillah tensi. Tapi itu terus loh. Terima kasih banget. Ya luar biasa,
Jadi kita harus masyarakat kita nanti ya kita juga mengamankan diri sendiri. Si jangan sampai kita gitu. Matur luar biasa gitu. Oke, lanjut. Oke, yuk sekalian, ini adalah tadi sudah disampaikan penyakit PTM ini apa Dok? Penyakit yang tidak menular. Nah tidak menular apa fungsi itu loh. Wong tidak menular itu kan dewe. Lah apa ya gitu. Jadi menular betul kan? Menular betul. Kelompok itu misalnya bapak-bapak yang misalnya dalam satu kelompok sisi kelompok siapa enak apa lah kan nah gitu kelompok satu rumah nggak mau olahraga akhirnya ya jadi orang olahraga ya jadi kita nggak ada jadi menular ke orang nyatanya kok tapi malah justru menjadi beban negara dan saat ini beban dari negara selanjutnya ini misalnya kenapa itu PTN saat ini menjadi penting karena ini ternyata menjadi masalah kesehatan utama jadi BPJS itu mau bangkrut gara-gara PTN gara-gara bagaimana tiap kali cuci darah kalau sudah seminggu 2 kali dengan itu ya 1,5 juta pepindo kali meskipun dengan itu oke itu kan seumur hidup saudara jatuh jangan ya itu kemudian penyebab kematian utama zaman dulu kalau biasanya wah kayak tau gue angin duduk wis maklum lah wis pon wayai ponnya mereka tombol lagi dalam jaga itu kan pon nah ini padahal sebenarnya itu adalah penyakit tidak menular yaitu sebenarnya dulu kalau namanya dulu yaitu tadi angin duduk karena itu adalah ini jantung yang tidak tahu kemudian saat ini ya kalau dulu biasanya kalau sudah usia kepala 5 sekarang kepala 3 pun sudah, kepala 2 pun sudah banyak ya menderita hipertensi sudah di ruang cuci darah itu sudah mulai usia-usia muda tapi kok dalam visi hari ya ibu mie ayam gitu terus apa-apa serba remote gitu apa-apa serba remote terus kemudian dino olahraga ini jadi bal-balan neng lewat HP itu kan bal-balan nanti kan nggak ada HP harus jarang malah olahraga gitu ini banyak saat ini usia muda dan cuci darah sudah jadi kalau lihat berwisata religi orang berwisata ke Gunung Kidul lihat kemudian dia di tempat cuci darah di rumah sakit ini lihat di sana sakit dan itu langsung hidup kemudian biaya pelayanan kesehatan tinggi tadi satu cuci darah 1,5 juta seminggu pepindo seumur hidup ya. Kemudian sebagian besar tidak terdeteksi nah ini sebagian besar tidak terdeteksi jarang yang tahu ketika sudah kondisi kronis sudah ginjal jarang kemudian tahu tensi darah tinggi mungkin dengan oke ini semuanya sudah tertib tapi sebagian orang itu jarang yang kemudian tahu berapa tensi darahnya gitu lanjut ya bisa sampai ini ya tadi sudah disampaikan jadi penyakitnya lanjut saja kenapa nah ini ya hanya 3 dari 10 penderita hanya 3 dari 10 hanya 30% yang tahu bahwa ternyata saya itu sakit saya itu hipertensi dan kadang protes saya dulu juga saya juga termasuk penderita hipertensi awal-awal orang ya berutang rapor itu aneh tapi ya kemudian kita juga tidak boleh begitu karena sebenarnya kalau hipertensi dan DM itu segera bisa dikelola itu insya Allah bisa oke kemudian dari 3 berita tersebut hanya 1 orang yang berubah teratur stabil 30% tapi saya berubah cuma 1 satu kadang ya kita betapa beratnya minum obat seumur hidup berubah seumur hidup itu yang luar biasa yang inilah kemudian untuk ada pos untuk bagaimana memotivasi mereka untuk berubah lanjut ini baru saya lihat kondisi tahun 2014 dan saya yakin tidak berbeda dengan tahun kondisi saat ini karena belum ada perubahan kalau kita lihat bahwa ternyata penyakit-penyakit yang terbesar yang menyebabkan kematian stroke itu awalnya adalah karena salah satu adalah karena penyakit
hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol. Gitu. Jadi ini kita lihat jantung, diabetes, ya. Yang penyakit menular cuma tuberkulosis, ya, tuberkulosis. Kemudian hipertensi. Yang ini sebenarnya bisa dicegah, dan bisa kemudian diobati secara dokter. Lanjut. Ini sekalian faktor risikonya, ya. Kurang aktivitas fisik tadi semuanya serba remote sekarang, ya, serba remote, ya. Terus arah mau jajan ya bubut, ya kan. Suara belum laku pada kadang-kadang iso diri longgone kan gitu. Nah, kemudian dia tidak seimbang, ya. Sekarang kita lihat banyak istilah senang asin, senangane legi, ya. Es makanya esnya laris ya. Hati-hati ya, kalau dulu panjenengan semua Indonesia itu generasi Coca-Cola, generasi Fanta. Dulu was pernah berpanta sekarang zaman. Sekarang generasi panjenengan semua Indonesia anak kita generasi es teh. Hati-hati nanti 10 tahun ke depan. Jadi kalau orang boleh, tapi jangan kemudian es teh kok berbet. Nah terus dina boleh satu di apa-apa, tapi nek kemudian es teh katanya bak mentok ada es teh. Nah oke, lanjut merokok. Nah jelas nggak ada yang merokok di sini. Alhamdulillah di sini misalnya di sini nggak ada konsumsi alkohol, di sini juga tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Ini kemudian diabetes. Nah, diabetes juga faktor resiko kalau tidak terkontrol. Obesitas, jauh yang meningkat berat badan, yang lebih sedang ya jatuh. Nah, ini obesitas, kemudian kolesterol, hiperkolesterol, ya, jauh. Kemudian hipertensi, ini adalah faktor-faktor risiko. Jadi faktor risiko ini artinya apa? Ini bisa dikendalikan. Kalau kita bisa mengontrol ini, maka tadi tidak akan kemudian ada penyakit-penyakit jantung, kemudian ada penyakit tidak dan sebagainya. Sekarang lagi bahwa orang hipertensi bukan akhir, asal dikelola dengan baik. Banyak kok ternyata bidangnya luar biasa. Kesejahteraan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengetahuan dan ilmu teknologi luar biasa di komisi ini. Jadi Bapak Ibu, karena kita berada di sini itu ya karena kiprah beliau itu. Kita orang kesehatan, kepala dinas, pejabat-pejabat yang ada di dinas itu bikin rencana kegiatan dan anggaran yang bagus menurut kami ini sudah yang terbaik. Tetapi tatkala diusulkan ke dewan, beliau nggak berkenan, ya sudah nggak jadi apa-apa. Nah itu yang menjadi point of view-nya beliau berada di sini itu begitu. Oke. Beliau tahun 2019 sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara 82.633. Luar biasa. Jadi Sukoharjo, Sambaki milih semua 70.000, masih ketambahan yang lainnya, masih ketambahan di daerah yang lain. Jadi betapa viral beliau di daerah pemilihan beliau. Maka dari itu waktu dan kesempatan kami berikan untuk Pak Sony untuk memberikan penguatan, pengarahan dan sambutan ataupun berkata rombongan menuju ke Baki. Saya undang ke Baki. Menyambut Pak Bu Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo, ini anak wedok saya. Pak Sony anak wedok, yes. Dia yang support saya. Dulu sama-sama pengurus PMI Sukoharjo. Pak Camat ini ceritanya baik. Pak Camat ini cucu kelas saya. Saya APDN, saya lulus tahun 88, Pak Camat 2001. Wajah 35 tahun. Kita doakan mudah-mudahan kalian Pak Camat seperti saya. Saya dulu habis jadi camat Baki, jadi camat Puter, camat Kartasura, terus menjadi kepala bagian di Sukoharjo 2 kali, terakhir menjadi asisten. Tahu asisten Bu? Asisten itu kalau di pemerintahan itu kursi keempat, bupati, wakil bupati, sekda, terus saya. Tetapi senajan saya punya kedudukan lumayan, tetap
tetap iso lontemu. Ya gini nih. Ini adik-adik ada yang usianya sudah 60 lebih? Belum ya? Saya sudah hampir 70 tahun, tapi alhamdulillah kalau 70 itu sudah S3. Saya itu sampul. Tetapi saya nikmati dengan S3, sehat, semangat, sejahtera. Setuju? Langsung nanti karena S3 sering sakit-sakitan atau S3 lagi stres, salah pun stroke, sindrom. Hindari ya, hindari. Saya sudah 70 tahun ya. Apa yang bisa kita lakukan? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Makanya saya ya kondisi apapun saya tetap tersenyum. Makanya jangan besok kalau ternyata besok jangan lupa undang saya. Ya, ada 2 sumbangan, yang satu yang ada di dalam amplop, yang satu sumbangan lagu. Keren loh. Sebenarnya kita DPR di provinsi. Itu karena tadi sudah diuraikan oleh Pak Bejo, Mas KM dan Pak Agus juga bahwa salah satu slogan Kepres itu adalah sehat, bugar, produktif. Jadi hanya orang-orang sehat yang produktif. Padahal kalau kita kembali pada tujuan negara kita didirikan, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Betul? Nah, apakah kita semua sudah sejahtera? Belum. Ya, belum. Masih ada di sekitar kita yang masuk dalam kelompok PKH. Masih ada kelompok yang rumahnya RTLH, rumah tidak layak huni. Ada yang masih ada manusia silver, ya, ada yang mengamen dan sebagainya. Jadi kita peran kita, apa yang kita lakukan selama ini itu seperti lagu saya tadi, melakukan yang terbaik selaku kader Posyandu, Posbindu. Karena kalau kita ingat sekian warga masyarakat di desa itu, di kelurahan itu, kader Posbindunya berapa, Posyandunya berapa? Ini ada satu peran yang luar biasa. Pemerintah kewalahan kalau tidak kepentingan semua. Dari aspek kesehatan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Bejo, juga Pak Agus, juga Pak Ardianevi. Saya ingin untuk pendidikan bisa berbakti, mengabdi kepada masyarakat, maka yang tidak bisa lepas dari pendidikan adalah keluarga pendidikan harus sejahtera dulu. Salah satunya apa? Salah satunya bagaimana di dalam keluarga muncul saling pengertian. Betul? Kita pelajari munculnya bullying, munculnya perundungan, munculnya kekerasan dan sebagainya itu berawal dari situasi rumah tangga yang tidak harmonis. Jadi makanya salah satu syarat jadi istri yang baik itu soleha, satunya apa? Orang sujana. Tahu Bu? Jangan cemburu. Kalau tadi bojone Pak Soni cemburuan entek wis. Saya lihat ibu-ibu itu loh tetek-teteknya itu. Kalau waktu nyadok saya diajak, bapaknya putri menjawab, kalian ibu Pak, barang wis nasi ibu Pak apa? Ibu benar alamiah Pak badai fotografi asalnya. Isi, tapi karena ya maklum ya, saya pernah jadi selebritis tadi ya. Ada biasa. Ya makanya apapun namanya, ya saya selalu mengingatkan kembali. Aku sayang yang sudah berjuang menunggumu, kata menjemputmu
akan pergi menunggu kamu di sini. Ibu buat sekalian, kadang-kadang saya terinspirasi ya, hal-hal yang kecil selalu saya catat. Ya, kalau saya naik travel, kalau saya pergi ke Semarang, di bak truk itu ada tulisannya, melupakan Tuhan itu neraka, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kamu mana aku bisa. Ada juga yang menginspirasi. Istriku adalah semangatku, ini luar biasa. Ya, istriku, jadi mereka bekerja itu pada mengingat istri. Ini hal yang seperti ini itu inspirasi. Itu Bapak, untuk kesetiaan itu penting. Maka harapan kami mendidik anak-anak itu kalau kita lihat miris, kalau kita lihat di media televisi, hampir setiap saat terjadi bullying, setiap saat terjadi tawuran, setiap saat emosinya begitu tinggi. Wong mau ditokes problem, matanya wong. Pengendalian emosi ya tidak seimbang. Selain kesehatan fisik yang tadi diuraikan oleh Pak Benzel, kesehatan fisik itu penting. Toleransi. Sekarang memang agak berkurang kegiatan di sekitar kita. Dulu kalau ada orang punya kerja, itu dimulai dari perubahan, kebongkaran. Masih ada? Masih. Rewangan masih. Biasanya kan diserahkan WO. Ada. Rewangan ini yang Bu ya. Satu minggu rewangan. Istilah dari rewangan itu adalah PIP, Pusat Informasi dan Penyebaran Isu. Betul. Oke, rasanya bocor di mana? Raja-raja Lombok, raja-raja Brahma, mereka merasani. Ya kita, yang ketiga, untuk menuju ke sana itu ekonomi itu harus tegak, tidak usah dipandang gawean itu cukup apa ora. Yang penting duwe pemetu, gue itu kan ojek, gue itu kan merek, gue ngarit, yang penting punya penghasilan. Ibu jojo banyak maunya. Saya kadang-kadang Bu Sony, wah mungkin jatuhnya nggak bobo, aku. Saya penting kan jatuh di siji lo sumbangan, loro wajah cerah, salami selamat sing digawe, itu kan? Masalah aku. Jadi orang anak kami tadi nggak bobo, ramo. Jadi nak berdugaan kita saya kira ramo. Makanya saya juga yang kedua, jangan senang tampil yang luar biasa, gitu. Karena apa? Kelebihan dari ibu sekalian apa? Inner beauty. Tahu Pak Bu? Kecantikan itu memancar dari aura dalam hati. Orang berpenampilan tasnya sembarang, kebaya sembarang. Aku bangkrut. Misalnya, Pak apa? Yang kebaya apa? Tasnya apa? Sandalnya apa? Kerudungnya apa?